Yang kami kasihi dalam Dharma, Bapak Ibu Pandita, Upasaka Upasika, serta saudara-saudara sedharma, marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Puji syukur kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, kita semua masih diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan puja bakti walaupun melalui udara. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada hari ini saya membawakan suatu tema Dhamma Desana dengan judul Buah Kebajikan yang Patut Dicoba. Baik, kita lihat pada slide berikut. Nah, kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian lihat gambarnya pasti langsung ngiler ya. Karena di situ saya taruh gambar buah-buahan. Mudah-mudahan nggak bikin lapar ya. Nah, ada buah-buah kebajikan yang harus kita praktekkan dan patut kita coba dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sajakah buah-buah tersebut? Kita lihat pada slide yang pertama. Yang pertama adalah buah markisa. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah ada yang suka sama buah markisa ya. Nah, markisa ini mengandung vitamin C, vitamin K, magnesium ya. Jadi biasanya markisa ini dipakai kita untuk diminum biasanya ya, dibikin jus atau es ya. Nah, markisa ini singkatan dari mari kita sabar ya. Jadi buah yang pertama harus kita coba adalah markisa, mari kita sabar. Pada saat menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan seperti yang melihat orang lain yang berbuat jahat kepada kita, mencela, menghina, memfitnah, atau melakukan perbuatan buruk apa saja kepada kita. Nah, disitulah sifat kesabaran kita diuji ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sesungguhnya ini merupakan sifat yang baik untuk melatih kesabaran. Untuk melatih kesabaran kalau menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau ada masalah timbul, biasanya muncul kemarahan, dendam, benci. Saat itulah betapa rapuhnya batin kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Menghadapi orang yang menyulitkan kita. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sifat yang harus kita kembangkan pertama adalah sifat sabar. Ya, apalagi pada saat kondisi seperti sekarang ini ya, kondisi di negara kita sedang mengalami pandemi corona ya. Mungkin bapak-bapak banyak yang di PHK, ibu-ibu juga banyak yang bekerja di kantor di PHK gitu ya. Nah, ini adalah suatu kondisi kehidupan yang kurang menguntungkan untuk kita. Inilah adalah kesempatan kita untuk melatih kesabaran. Saat kita di PHK mungkin kita timbul rasa marah, jengkel, dan lain sebagainya ya. Tapi yang harus kita kembangkan adalah kebijaksanaan dengan cara melatih kesabaran ya. Mungkin saat kita di PHK kita harus mencari jalan keluar seperti apa. Itu harus kita kembangkan. Yang pertama adalah kesabaran. Setelah itu kita harus bisa berpikir positif. Kita harus apa dengan kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, contoh yang lain melatih kesabaran adalah di rumah tangga kita masing-masing ya. Bapak-bapak misalkan yang di rumah dilatih kesabarannya dengan apa? Dengan istrinya sendiri ya. Pasti ada di rumah tangga yang ibunya atau istrinya cerewet. Betul ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah kesempatan untuk bapak-bapak melatih kesabaran, ya. Nah, tapi ibu-ibu yang cerewet ini adalah suatu keuntungan bagi bapak-bapak, ya. Kenapa? Karena menurut penelitian, ya, di Universitas Michigan, ya, Universitas Michigan ini di Depok, ya. Oh, bukan ya, di Amerika. Nah, ada peneliti di Universitas Michigan yang mengatakan bahwa kalau istri sering cerewet atau ngomel-ngomel ya, itu membuat usia atau umur suaminya lebih panjang. Ya, kenapa?
Karena kalau tiap hari dimarahin terus, otomatis banyak larangan ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi suaminya makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang banyak gula nggak boleh. Sehingga menyebabkan suaminya ini lebih hidup sehat ya. Jadi saran saya untuk ibu-ibu yang cerewet di rumah kepada suaminya silakan diteruskan ya. Dan untuk bapak-bapak di rumah yang istrinya cerewet ya harus diterima. Karena itu untuk kebaikan bapak-bapak juga ya. Nah yang sebaliknya, istri juga diuji kesabarannya oleh suami. Misalkan suaminya suka berjudi atau mabuk-mabukan, itu adalah istri dilatih kesabarannya di sana gitu ya. Misalkan dinasehati sulit, bagaimana caranya diberitahu sulit gitu. Nah ini adalah kesempatan seorang istri untuk melatih kesabaran. Mungkin ibu-ibu yang mengalami hal seperti itu berpikir ya, ini kalau suami saya berperilaku seperti ini terus, apa mungkin suami saya function aja ya, saya bebaskan gitu. Nah itu harus kita pikirkan kembali ya, kalau kita masih cinta, sayang dengan suami kita, kita tidak ada salahnya melatih kesabaran dengan terus menasehati suami kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berikut ada sebuah video ya tentang kesabaran. Mari kita lihat videonya. When we're training in meditation, it's important that our good intentions extend beyond the simple act of closing our eyes. In fact, there's a really funny old story about a very impatient yogi meditating in his cave. Wondering what the yogi was up to, a traveller passing by asked him, excuse me, do you mind if I stop in? The yogi, being very disciplined, kept his eyes shut and continued without saying a word. Thinking the yogi must be a little hard of hearing, the traveller said a little louder, excuse me, do you mind if I come in? Eventually the yogi opened his eyes and said, can't you see? I'm trying to meditate. Apologising, the woman went on her way. But she hadn't got very far before she started to think, wonder what kind of meditation he's doing. So she returned to find the yogi sitting in quiet contemplation. Excuse me, she asked, what sort of meditation is this? The yogi, letting out a big sigh, said, I'm meditating on patience. The woman said, oh, okay, interesting, thanks, and left once again. So the yogi returned to his meditation. As the woman continued her journey, she found herself thinking, wow, patience. I could really do with some of that. I wonder if I should ask him for some instruction. So once more she went back to the yogi's cave. But so infuriated by all the interruptions, this time the yogi jumped up and screaming and shouting chased the traveller out of the cave. Clearly, training the mind is about much more than sitting still with our eyes closed. It's about bringing a gentle and flexible approach to our practice, and as a consequence, into the world around us. The conditions may not always be easy, but the journey's about embracing them, making these so-called obstacles part of our practice. The practice of resting the mind in awareness, at ease with ourselves and at ease with the world around us. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang dapat kita petik dari video tersebut ya? Itu ceritanya ada orang yang melatih meditasi gitu, tapi dia diganggu sama orang sehingga dia marah-marah gitu ya. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Mungkin kita sering ke wihara, rajin melatih meditasi, rajin berbuat baik gitu. Tapi saat kita diganggu sama orang atau kita rendahkan sama orang atau dijelekan sama orang gitu ya, kesabaran kita tidak kuat gitu ya. Jadi artinya apa? Saat kita melatih meditasi, saat kita rajin ke wihara, itu adalah melatih bukan hanya kita ritual saja gitu, hanya membaca parita, hanya berdana paramita, hanya meditasi gitu. Tapi yang harus kita latih adalah batin kita yang harus kita bangun gitu ya. Jadi misalkan kita rajin ke wihara, bukan hanya ritualnya saja yang kita bangun, tapi mental kita, batin kita bangun juga. Sehingga saat kita
bertemu orang yang kurang menyenangkan untuk kita, kita tetap dapat menjaga kesabaran kita ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lihat pada slide berikutnya. Ini adalah buah yang kedua, namanya adalah stroberi. Ya, mungkin banyak yang suka juga stroberi ya. Stroberi ini mengandung vitamin C, vitamin K dan magnesium. Biasanya ibu-ibu stroberi ini dipakai buat bikin jus ya, atau bikin kue, atau jadi selai biasanya ya. Nah, stroberi ini singkatan dari selalu taat rajin memberi ya. Stroberi, selalu taat rajin memberi. Bila kita memutuskan memberikan milik kita kepada orang lain, sekaligus kita mengurangi kemelekatan kita pada objek itu, maka membiasakan perbuatan berdana akan melemahkan faktor mental, keserakahan, yang merupakan salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saat kita memberi, artinya kita melepaskan apa? Melepaskan kemelekatan, melepaskan keserakahan, melepaskan kekikiran yang ada dalam diri kita. Di rumah tangga, salah satu faktor yang disebutkan oleh Buddha ya, agar rumah tangga itu berjalan dengan baik adalah salah satunya sama caga ya. Jadi sama kedermawanannya, sama kebajikannya gitu ya, sama-sama suka berdana gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dalam rumah tangga harus sama gitu ya. Sama caga, sama-sama dermawan gitu. Jangan sampai misalkan suaminya ingin berdana gitu ya, misalkan 100.000, tapi dilarang sama istrinya gitu ya. Papa ngapain berdana 100.000, mendingan mama beli makeup itu 100.000 biar cantik, papa kan jadi seneng nanti ya. Nah, jangan seperti itu. Kita prioritaskan mana yang lebih penting gitu ya. Atau sebaliknya, misalkan istrinya ingin berdana, tetapi suaminya melarang misalkan, wah ngapain berdana, sini uangnya papa beli batu akik aja misalkan gitu ya. Nah, ini sifat yang harus kita samakan gitu ya dalam rumah tangga biar tidak terjadi konflik gitu ya. Misalkan istrinya suka berdana, suaminya pun harus suka berdana gitu ya, supaya tidak terjadi konflik. Jadi berdana ini sangat baik, tadi tujuannya untuk melatih melepaskan kemelekatan dan keserakahan gitu ya. Kemudian berdana dengan niat baik akan membuat kita terlahir di alam bahagia di masa mendatang, di lingkungan yang cocok untuk bisa bertemu dengan Buddha Dharma, murni dan mempraktikannya. Nah, kalau kita ingin berdana, kita harus mulai dengan niat yang baik gitu ya. Jangan sampai kita berdana untuk niat yang tidak baik gitu. Misalkan ada proposal, kita diminta dana gitu ya. Saat melihat proposal tersebut, wah boleh nih saya berdana 100. Hah, 100.000 om? Bukan 100 juta misalkan ya untuk membangun wihara. Tapi nama saya harus dipajang besar-besar di proposal itu ya. Nanti pas wiharanya dibangun nama saya harus diukir di situ ya. Karena saya yang berdana 100 juta gitu misalkan. Nah itu berdana dengan niat yang kurang baik gitu ya, karena kita ingin terkenal dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin berdana, niatnya harus baik terlebih dahulu gitu ya. Dan ini yang paling penting, bila berdana dipraktekkan dengan niat agar pikiran menjadi cukup ulet dan pencapaian nibbana. Tindakan kedermawanan ini membantu kita mengembangkan sila, samadhi, dan panya langsung di masa kini. Nah, yang terpenting adalah saat kita berbuat baik, kita ingin memberi, jangan sampai hal tersebut karena paksaan gitu ya. Misalkan pas Imlek gitu ya, biasanya ada pasang pelita. Nah, biasanya muda-mudi atau pemuda wihara gitu meminta dana untuk pemasangan pelita kepada bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Saat dimintain dana, om mau berdana pelita? Boleh. Satunya berapa? Oh 20.000 om. Ya udah saya dana 1 pelita deh. Wah kita jangan, kalau dia ingin niatnya berdana 1 pelita saja, kita jangan paksakan gitu. Wah om masa dananya cuma 1 pelita. Itu tetangga om tuh dananya 10 om. 10 pelita. Om masa cuma 1? Waduh om malu om.
dananya lebih dong om. Nah itu artinya kita sudah memaksakan orang untuk berbuat bajik gitu ya. Saat orang itu mampunya berdananya segitu ya kita jangan paksakan gitu ya. Karena perbuatan baik bukan untuk dipaksakan. Baik kita lanjutkan. Buah yang ketiga yaitu salak. Salak ini mengandung vitamin B2, vitamin C dan zat besi. Nah biasanya salak sama ibu-ibu dibikin manisan sama asinan gitu ya, enak ya, waduh. Nah salak ini singkatan dari selalu baik dalam bertindak, salak ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun terdapat banyak cara untuk melakukan kebajikan yang berarti juga mempraktekkan dharma. Di antaranya sebagai berikut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu berbuat bajik itu banyak caranya. Ya, yang disebutkan di sini hanya beberapa ya. Yang pertama sila maya, yaitu berbuat baik dengan jalan melaksanakan sila ya. Bagi perumah tangga bisa melaksanakan Pancasila ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong dan makan atau minum yang menyebabkan ketagihan gitu ya. Yang kedua bawa namaya, berbuat kebaikan dengan jalan melaksanakan meditasi. Meditasi ini penting ya. Karena meditasi itu secara tidak langsung adalah cara kita memurnikan pikiran kita. Pikiran kita yang kurang baik kita bersihkan kembali dengan cara bermeditasi gitu ya. Kemudian cara yang ketiga adalah apa caraya namaya. Berbuat kebaikan dengan jalan merendahkan diri. Artinya kita tidak sombong kepada orang lain. Yang keempat, weya wacamaya, berbuat kebaikan dengan jalan membalas membantu. Ya untuk teman-teman di rumah mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita. Orang tua kita sudah susah payah menyekolahkan kita, merawat kita dari kecil. Kita harus balas membantu. Begitupun teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang suka membantu di sekolah, kita harus berbuat kebajikan dengan cara balas membantu mereka gitu ya. Kemudian yang kelima, patanumodana namaya, berbuat kebaikan dengan jalan merasa gembira melihat kebaikan orang lain. Contohnya misalkan di wihara ini sedang ada pembangunan gitu. Teman kita berdana ya, berdana cukup besar gitu. Kita harus bergembira karena dia berbuat kebajikan begitu luar biasa ya. Jangan sampai misalkan teman kita berdana begitu besar, malah kita berpikir, wah jangan-jangan ini duitnya hasil ngepet ini. Dia bisa berdana begitu besar ya. Nah jangan sampai seperti itu. Pikiran kita harus sama gitu ya. Misalkan melihat orang bahagia, kita harus bahagia. Melihat orang sedih, kita turut merasa sedih. Jangan sampai kebalikan. Orang merasa senang, kita yang sedih. Orang merasa sedih, kita yang senang gitu ya. Kemudian yang keenam, dengan cara dhamma sawaya namaya. Berbuat kebaikan dengan jalan mendengarkan dan belajar dharma ya. Jadi mendengarkan dharma itu banyak manfaatnya ya. Untuk kita yang belum mengerti ajaran dharma misalkan, kita jadi mengerti. Asalnya kita di tempat yang gelap, berpandangan gelap, kita menjadi pandangan kita lebih terang. Bila kita memiliki pandangan yang sudah terang, pandangan kita semakin terang gitu ya. Jadi mendengarkan dharma itu banyak manfaatnya. Jangan sampai kita mendengarkan dharma malah membawa kita semakin ke arah yang gelap gitu ya. Misalkan kita mendengarkan dharma, misalkan mencuri itu tidak baik, membunuh itu tidak baik, kita mengerti, kita pahami, kita praktekkan. Jangan sampai kita rajin mendengarkan dharma tapi tingkah laku kita semakin buruk gitu ya. Mendengarkan dharma iya, tapi mencuri masih mencuri terus, membunuh masih membunuh terus gitu ya. Manfaat mendengarkan dharma adalah membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Kemudian yang ketujuh dengan cara dhamma desanamaya, berbuat kebaikan dengan jalan mengajarkan dharma. Mengajarkan dharma ini dapat bermanfaat untuk orang lain maupun bermanfaat untuk diri kita sendiri yang memberikan dharma gitu ya. Jadi orang yang mendengarkan mengerti dan dapat mempraktekkan
apa yang kita sampaikan. Untuk diri kita sendiri pun sama gitu. Apa yang kita sampaikan, kita semakin mengerti dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, ditujukama. Ya, berbuat kebaikan dengan jalan mempunyai pandangan benar gitu ya. Jadi mencuri itu benar apa enggak gitu. Saat kita mengerti belajar dharma bahwa mencuri itu tidak benar, nah kita memiliki pandangan yang benar. Jangan sampai kita bingung, mencuri ini, membunuh ini, mencuri ini baik apa enggak gitu ya. Kita biasa-biasa aja mencuri nggak apa-apa, membunuh nggak apa-apa gitu. Jangan sampai seperti itu, kita harus mempunyai pandangan yang benar. Kemudian kita lihat yang slide berikutnya. Buah yang keempat adalah jeruk ya. Jeruk ini mengandung vitamin B1, vitamin C, dan folat ya. Nah biasanya kita pakai jeruk ini untuk dijadikan es jeruk. Nah, seger ya. Jeruk ini singkatan dari jangan berbuat buruk ya. Pada Dhammapada ayat ke-251 dikatakan, tidak ada cengkraman yang lebih kuat dari kebencian, tidak ada jaringan yang lebih rapat dari kebodohan. Tidak ada sungai yang arusnya lebih deras dari nafsu keinginan. 3 akar kejahatan adalah loba, dosa, dan moha. Semua akar kejahatan ini ada pada setiap manusia, namun kadar atau kualitas dari masing-masing akar kejahatan ini berbeda-beda. Nah, kita mungkin udah sering dengar yang namanya loba, dosa, moha ya. Nah, di sini saya tekankan lagi apa itu loba, dosa, dan moha. Loba itu adalah keserakahan, ketidakpuasan, terus-menerus mencari kesenangan. Apapun ditempuh demi keinginannya supaya terpenuhi. Keinginan pada kepuasan indria, kemelekatan atau kesenangan terhadap kenangan-kenangan indah. Keinginan untuk tetap cantik, gagah. Keinginan untuk menjadi terkenal. Dan keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu yang dan tidak mau melepaskan apa yang telah dimiliki gitu ya. Nah, banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan jabatan ya. Kita bawa, kita tidak mau melepaskan jabatan kita, kecantikan kita rawat terus, ketampanan kita rawat terus, kita tidak mau jelek, kelihatan jelek di mata orang gitu ya. Kita mati-matian berusaha supaya tetap cantik, tetap ganteng, dan jabatan tidak kita lepaskan gitu. Nah, ingatlah bahwa suatu waktu kita akan mengalami yang namanya kematian gitu ya. Nah, saat kita mati apakah jabatan itu dapat kita bawa? Tentu tidak. Kecantikan, ketampanan apakah akan kita bawa? Tentu tidak gitu ya. Bapak-bapak di sini misalkan ada keluarga yang meninggal, mau ditemenin terus jasadnya? Pasti nggak berani gitu ya. Nah, jadi walaupun Anda tampan, Anda cantik, Anda jabatannya tinggi, saat kita meninggal tidak ada yang mau menemani kita gitu ya. Jadi percuma memiliki jabatan yang kita pertahankan terus sampai mati, karena jabatan tersebut tidak akan kita bawa selama-lamanya gitu ya. Yang kedua namanya dosa, yaitu kebencian, tidak suka terhadap seseorang, tidak suka kepada diri sendiri. Cemburu, curiga, dendam, kesumat. Nah itu namanya dosa gitu ya. Nah misalkan kita memiliki dendam, kesumat, itu harus kita hilangkan, harus kita musnahkan. Kenapa? Kalau hidup kita penuh dendam, kesumat, hidup kita tidak akan tenang. Makan tidak tenang, tidur tidak tenang, mandi tidak tenang gitu ya. Bahkan saat mati pun mungkin tidak tenang. Misalkan biasanya orang yang penuh cinta kasih saat meninggal dia tersenyum ya, jasadnya tersenyum. Ini kalau kita penuh dengan dendam, bayangkan gimana ya, jasadnya nanti cemberut gitu mungkin ya, atau melotot gitu ya. Nah, tapi kalau meninggal nggak mungkin melotot ya. Ya, jadi mungkin kalau kita memiliki dendam, kesumat, muka kita tidak akan tenang gitu. Saat meninggal pun tidak tenang raut mukanya gitu ya. Yang ketiga adalah moha. Moha itu kebodohan batin, tidak bisa membedakan perbuatan baik yang harus dipertahankan atau dilakukan dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Moha bisa berarti juga malas melakukan perbuatan baik, egois. Nah, misalkan apa contohnya? Misalkan kita ke wihara, diajak ke wihara,
kita memiliki moha gitu. Malas ke wihara, ngapain ke wihara? Saya sering ke wihara juga, hidup saya begini-begini aja, nggak kaya-kaya. Saya kemarin sering ke wihara, sembayang sama Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im doakan supaya saya sukses, kaya. Tapi nggak kejadian tuh, saya begini-begini aja, miskin-miskin aja gitu. Nah itu adalah memiliki pandangan yang salah gitu ya. Kita ke wihara bukan untuk meminta-minta, tapi kita justru ke wihara untuk berbuat kebajikan. Ini pandangan moha atau kebodohan batin yang harus kita hindari. Kemudian buah yang berikutnya kita lihat, yaitu pisang. Ya, pisang ini mengandung vitamin B6, magnesium. Nah, biasanya pisang ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi pisang bakar, waduh ngiler nih ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Pisang goreng, waduh enak tuh ya. Jadi keripik pisang pun enak. Nah, pisang ini singkatan dari pantang iri, sombong, dan angkuh. Ya. Jadi dengan bertubuh seperti ini yang kotor, orang menganggap dirinya tinggi atau memandang rendah orang lain. Sebabnya tiada lain adalah kebodohan. Itu disampaikan oleh Buddha pada Wijaya Sutta. Kesombongan muncul dalam diri seseorang karena beberapa hal ya. Dia menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain dari segi status kelahirannya, kekayaannya, kedudukannya, kepintarannya, keelokan atau kecantikannya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya kecantikan, status kelahiran, kekayaan, semua itu tidak abadi gitu ya. Saat kita wafat atau meninggal, kita tidak akan membawa hal-hal tersebut. Jadi tidak perlu ada kesombongan dalam diri kita gitu ya. Memangnya saat kita meninggal, misalkan kita kaya atau ganteng atau cantik, saat kita meninggal, istri kita, suami kita mau tidur di sebelah kita, kan nggak mungkin juga ya. Pasti saat kita meninggal kita harus berpisah gitu. Kita dikubur atau mungkin dikremasi gitu ya. Saat kita meninggal masuk ke liang lahat misalkan, apakah istri kita atau suami kita mau nemenin di liang lahat, dikubur juga? Belum tentu ya. Jadi yang namanya ketampanan, status kelahiran, keelokan dan lain sebagainya tidak pantas kita sombongkan. Kemudian iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak suka yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang lebih baik darinya. Tidak ingin melihat seseorang lebih makmur dan lebih kaya darinya. Rata-rata orang tidak ingin melihat atau mendengar siapapun melebihinya dalam hal kekayaan, status sosial, penampilan fisik, kecerdasan, atau pengetahuan. Akan menjadi bertambah iri ketika objek yang menyebabkan iri itu adalah orang yang berprofesi sama atau yang memiliki status sosial yang sama, terlebih lagi pada orang yang tidak disukai ya. Misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari yang ibu-ibu melihat tetangganya lebih cantik, waduh kita merasa iri. Atau yang bapak-bapak melihat tetangganya ada yang lebih tampan, dia merasa iri gitu ya. Atau teman-teman misalnya ngelihat temennya, waduh HP-nya baru nih. Waduh punya saya masih kayak begini HP-nya. Waduh iri dia. Kemudian melihat mobil tetangganya lebih canggih, lebih keren gitu, iri. Nah yang harus kita lakukan adalah untuk menghindari iri hati ini adalah menerima diri apa adanya gitu ya. Misalkan dia lebih cantik, oh mungkin itu udah karmanya dia, karma baiknya dia terlahir cantik. Saya seperti ini gitu, muka saya pas-pasan gitu ya. Misalkan ya kita terima diri apa adanya karena itu sesuai karma kita masing-masing. Baik, yang berikutnya anggur ya. Anggur ini mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B1. Nah biasanya ini ibu-ibu minum anggur, yogurt ya, yogurt anggur buat diet biasanya ya. Anggur ini singkatan dari Anda gemar bersyukur. Bagi bapak-bapak atau laki-laki yang sudah berumah tangga, bersyukur ya harusnya bahwa saat ini kita masih bisa menikmati makanan yang telah disediakan oleh istri kita. Yang telah bersusah payah memikirkan makanan yang kita sukai. Ia pergi berbelanja bahan-bahan yang dibutuhkan.
ia mengelola masakan itu sedemikian rupa dengan harapan agar suaminya menyukai masakannya ya. Jadi ini untuk yang suami-suami atau bapak-bapak di rumah ya. Kalau tiap hari istrinya masak tahu tempe, Senin Selasa tahu tempe, Rabu tahu tempe, Jumat tahu tempe. Nah, jangan komplain ya. Karena apalagi dengan kondisi di masa pandemi seperti ini ya. Ekonomi kita mungkin agak kurang bagus gitu ya. Jadi tiap hari tahu tempe, Nah, jangan dikomplain, suaminya harus bersyukur gitu ya. Tahu tempe pun kalau dimasaknya dengan berbeda-beda ya tidak bosan jadinya gitu ya. Dan apalagi misalkan dimasaknya dengan penuh cinta kasih ya. Pasti suaminya akan sangat bersyukur kepada istrinya. Nah, kita harus bersyukur ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiap hari kita masih bisa makan, apalagi bapak-bapak jangan komplain ke istrinya. Memangnya mau dimasakin batu? Nah, nggak mau kan? Mendingan tahu tempe ya bapak-bapak. Nah, yang kedua istri. Nah, istri pun sebaliknya seorang istri bersyukur bahwa suaminya masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dengan bekerja keras. Tidak peduli berapapun hasil yang ia dapatkan, maka syukurilah dan puaslah dengan yang telah didapat saat ini apa adanya gitu ya. Istri pun sama dengan suami gitu, harus bersyukur memiliki suami kita saat ini gitu ya. Jangan apa-apa kita menuntut pada suami kita ya. Beli ini, beli itu, beli perhiasan lah, beli baju yang bermerek, beli kosmetik biar cantik apa segala macam ya. Maka kita harus bersyukur, oh suami saya yang penting sudah rajin bekerja, dia dapat penghasilan seperti ini, saya harus syukuri gitu ya. Nah, kita harus syukuri juga bahwa suami kita masih sayang kepada kita, kepada istri gitu ya. Syukurilah bahwa suami kita masih mau bekerja untuk kita. Coba kalau suaminya berhenti bekerja, nah stres nggak ibu-ibu? Nah, jadi kita harus syukuri suami kita masih mau bekerja menafkahi kita ya. Nah, kesetiaan istri itu diuji saat suami tidak memiliki apa-apa gitu ya. Jadi ini ujian gitu ya untuk para istri. Jadi kalau suaminya ekonominya sedang drop atau turun, tugas seorang istri adalah mendukung agar suaminya bangkit kembali gitu ya. Begitupun untuk anak-anak atau para pemuda-pemudi ya, remaja. Segala sesuatunya masih di tanggung jawab orang tuanya gitu ya, anak-anak tersebut. Kita harus bersyukur bahwa orang tua kita masih bisa menyediakan kebutuhan kita dari soal makanan, pakaian, tempat tinggal, hiburan, pendidikan, dan uang jajan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi anak-anak pun harus bersyukur ya memiliki orang tua saat ini gitu. Jangan menuntut apa-apa melihat temannya beli HP baru, menuntut untuk beli HP baru juga, minta beliin pulsa, beliin motor baru, beliin sepeda gitu, lagi ngetren sekarang sepeda ya. Temennya pada beli sepeda lipat, wah beliin sepeda gitu. Nah, beliin mainan apa segala macam. Syukurilah orang tua kita masih mau menghidupi kita. Nah, berikut ada satu cuplikan video lagi ya. Baik, kita lihat.
Ya, apa yang dapat kita petik dari video tersebut ya? Itu adalah video mengenai rasa syukur ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin membandingkan diri kita selalu dengan orang lain gitu ya. Orang lain lebih cantik, lebih molek, lebih anggun dan lain sebagainya. Kita ingin seperti mereka, kita ikuti terus nafsu keinginan kita tidak pernah puas gitu ya. Kita tidak pernah bersyukur atas diri kita apa adanya gitu. Nah, akhirnya adalah bahwa kalau kita terus mengikuti nafsu keinginan kita itu tidak ada akhirnya. Akhirnya adalah pada video tersebut sebenarnya tren yang sedang ngetren pada saat itu kembali ke diri dia yang semula gitu ya, apa adanya gitu. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dengan dan mencintai diri kita apa adanya ya. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa yang kita miliki saat ini adalah buah karma dari perbuatan kita sebelumnya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Buah berikutnya adalah melon. Melon itu mengandung kalium, magnesium ya. Biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari melon ini dibikin jus atau dirujak gitu ya. Enak nih ya. Nah, melon ini singkatan dari menolong orang lain ya. Caranya seperti apa? Salah satunya adalah mengembangkan Brahma Wihara gitu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah hafal ya yang namanya Brahma Wihara, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Contohnya dalam Metta kita melihat sehari-hari misalnya ada binatang ya, coba kita sayangi gitu ya, jangan kita siksa. Atau kita melihat saudara kita jangan bertengkar ya sama saudara sendiri gitu. Nah, kita harus mencintai saudara kita. Kemudian karuna, melihat misalnya pengemis di jalanan, kita harus munculkan yang namanya karuna, belas kasihan gitu ya. Jangan kita melihat pengemis maunya marah-marah gitu ya, menghindar dan lain sebagainya. Yang harus kita timbulkan adalah belas kasihan atau karuna dan kita tolong. Kemudian mudita ya, kita merasa ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Teman kita sukses, kita harus bahagia. Jangan sampai teman kita sukses malah kita sumpahin supaya jatuh gitu ya. Nah, itu perbuatan yang tidak tepat gitu. Kemudian UPK ya, kita bersama-sama merenungkan bahwa semua makhluk itu memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apa yang ia perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Itu yang harus kita renungkan. Kemudian kita lihat berikutnya, yaitu buah tomat. Tomat ini mengandung vitamin A, vitamin K, vitamin B1 dan vitamin C ya. Biasanya kita buat bikin jus. Nah, atau ibu-ibu yang suka masak biasanya dibikin sambal. Waduh, mantep nih ya. Hauce ya. Sambal tomat ya. Nah, tomat ini kependekan dari tobat maksiat ya. Tobat maksiat dengan cara seperti apa? Menjalankan Pancasila Buddhis gitu ya. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semua ya. Kita bertekad untuk menghindari pembunuhan, bertekad untuk menghindari pencurian, bertekad untuk menghindari perbuatan asusila, bertekad menghindari berkata kasar atau omong kosong, dan bertekad menghindari makanan atau minuman yang memabukkan. Ya, itu tobat maksiat. Kemudian slide berikutnya, yaitu talas. Talas ini mengandung kalori, protein, dan kalsium. Ya, biasanya kalau talas ini di Bogor ya, ibu-ibu pasti tahu ya, dibikin kue talas ya, kue bolu ya, bolu talas. Ya, atau ibu-ibu suka bikin combro ya, pakai tales ya. Combro itu artinya oncom di jero ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nah, talas ini singkatan dari tak ada kata malas ya, talas. Apa sih ciri-cirinya orang malas ya? Ciri-cirinya orang malas ya, suka banyak alasan ya. Kalau diajak berbuat baik, menunda-nunda. Dia terlalu kenyang, waduh, dibilangnya terlalu kenyang gitu ya. Saat kelaparan dia bilang kelaparan, tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, pokoknya orang yang namanya malas ini pasti selalu banyak alasannya gitu ya. Misalkan kita ajakin teman kita ke wihara, bila dalam dirinya tidak
timbul rasa rajin atau semangat ya, tapi yang ditimbulkan adalah rasa malas ini, maka dia pasti banyak alasan gitu ya. Diajak ke wihara, pasti aja ada alasan yang nggak mau ikut gitu ya. Karena misalkan ke wihara Sakyawanaram ya, itu butuh usaha atau perjuangan ya. Tidak mudah. Misalkan hari Minggu kita kebaktian, biasanya puja bakti tiap hari Minggu ya, sebelum terjadi corona gitu ya. Itu pertama-tama kita harus bangun pagi dong, kalau bangun kesiangan kebaktiannya sudah dimulai. Nah itu butuh perjuangan bangun pagi-pagi ya. Padahal hari Minggu nih, hari Minggu bangun pagi-pagi ya. Waduh mestinya santai-santai, rebah-rebahan di rumah malah suruh bangun pagi gitu. Nah itu yang pertama, ujian yang pertama ya. Yang kedua, kita harus kalau mau ke wihara itu melepaskan yang namanya kesenangan ya. Banyak hiburan-hiburan di rumah, nonton TV, main HP, main game dan lain sebagainya, itu harus kita tinggalkan. Kalau kita mau ke wihara, kita harus melepaskan kesenangan kita. Udah gitu perjuangannya tak hanya di situ ya. Kita kalau ke wihara ini harus jalan jauh ya, naik nanjak dulu, udah gitu sampai ke wihara naik tangga, turun tangga, bakti salahnya di ujung gitu ya. Nah itu perjuangannya tidak mudah gitu. Kemudian saat kita melaksanakan puja bakti, ujiannya ada lagi ya, konsentrasi kita diuji di situ ya. Ya namanya semutan lah kakinya, pegel-pegel lah, capek lah, dengerin ceramah bosen dan lain sebagainya. Kemudian saat berdana kita harus keluarin uang kita gitu ya. Banyak sekali ujian. Saat kalau kita tidak, batin kita tidak siap, tidak bersemangat ke wihara, maka hal tersebut tidak mungkin kita laksanakan gitu. Kita berada dalam kondisi sangat malas gitu ya. Tapi kalau kita timbulkan yang namanya semangat atau wirya, maka hal tersebut yang tadi saya sebutkan tidak jadi masalah gitu ya. Kita tetap bersemangat ke wihara. Kemudian buah yang terakhir ya, mentimun. Ya, mentimun ini banyak mengandung air, vitamin K ya dan potasium ya. Biasanya kalau ibu-ibu mentimun ini dijadikan lalapan ya, enak ya, hauce ya. Nah, mentimun ini singkatan dari menuntut ilmu tak banyak melamun ya. Ilmu kita harus ikuti ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk, semakin banyak ilmu semakin bijaksana dan semakin mengurangi keraguan-raguan. Jadi kita banyak ilmu itu sangat bermanfaat ya, entah itu ilmu yang umum atau tentang ajaran Buddha atau Buddha Dharma gitu ya. Semakin kita banyak belajar, semakin kita seperti padi gitu ya. Semakin kita bijaksana. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Artinya saat ilmu kita semakin banyak, kita harus semakin bijaksana. Bukan semakin kita banyak belajar, semakin kita sombong gitu ya. Jadi itu tidak seperti ilmu padi yang benar gitu. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, 10 buah yang saya jabarkan ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, semua buah-buah itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kita semakin mengerti, semakin rajin berbuat kebajikan. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap bersemangat untuk berbuat kebajikan. Saya akhiri dan mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.